Yang pertama, kita akan membahas bagaimana mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Sistem kekebalan atau imunisasi. Tubuh memiliki sistem kekebalan berlapis untuk menghadapi gangguan dari luar yang dapat menyebabkan penyakit. Antara lain kulit, membran mukosa, protein antimikroba, sel fagosit, dan limfosit. Yang pertama, kekebalan bawaan. Kekebalan bawaan dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan permukaan. Kulit dan membran mukosa merupakan lapis pertama pertahanan tubuh. Apabila mikroba dapat menembus kulit, membran mukosa yang akan menjerat mikroba tersebut. Yang kedua, kekebalan dalam tubuh. Kekebalan dalam tubuh mencakup fagosit, sel natural killer atau sel NK, dan protein antimikroba. Yang pertama, fagosit. Sel yang termasuk fagosit yaitu sel pemakan. Misalnya makrofag, neutrofil, dan eosinofil yang merupakan bagian dari sel darah putih. Eosinofil merupakan fagosit yang lemah tetapi berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan cacing parasit. Sel NK merupakan sel pertahanan yang mampu mendeteksi dan membunuh sel-sel kanker serta sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya. Sistem kekebalan adaptif. Sel ini dengan cara menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia yang disebut perforin. Yang ketiga, protein antimikroba meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk bereproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplement. Interferon melindungi bagian sel lain di sekitarnya dengan cara menghambat perbanyak sel-sel yang terinfeksi. Protein komplement dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan antibodi atau jika protein komplement bertemu dengan molekul polisakarida di permukaan tubuh mikroorganisme. Yang kedua, kekebalan adaptif. Mampu mengenali dan mengingat patogen spesifik sehingga dapat bersifat bersiap bila infeksi. Adapun yang sama terjadi di kemudian hari, contohnya sistem kekebalan adaptif yang penting adalah limfosit. Limfosit telah matang sebelum bertemu dengan antigen yang akan dilawannya. Artinya bukan zat itulah yang menentukan benda asing yang akan dilawan oleh limfosit. Jika ada protein asing atau antigen masuk ke dalam tubuh sel B yang telah spesialisasi akan menghasilkan protein yang disebut antibodi yang disebut juga imunoglobulin atau Ig. Antigen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, heteroantigen merupakan antigen yang berasal dari spesies lain. Yang kedua, isoantigen merupakan antigen dari spesies yang sama tetapi struktur genetiknya berbeda. Yang ketiga, autoantigen merupakan antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan pembentukan antibodi tubuh juga. Lalu ada macam-macam kekebalan tubuh. Yang pertama, kekebalan aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing atau antigen. Kekebalan aktif dapat juga terbentuk dengan vaksinasi. Yang kedua, kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Kekebalan pasif juga dapat terjadi secara bantuan dengan penyuntikan antibodi dari manusia atau hewan yang telah kebal terhadap suatu penyakit, misalnya rabies atau anjing gila. Yang kedua, kita akan membahas yang terjadi jika mekanisme pertahanan tubuh lemah. Jika mekanisme pertahanan tubuh lemah, maka terjadi penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Yang pertama ada AIDS, AIDS. Virus ini disebut HIV. HIV menginfeksi sel T limfosit. Sel T yang terinfeksi dapat membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama bertahun-tahun sebagai
provirus yang selalu menyerang sistem kekebalan. Yang B. Autoimunitas. Autoimunitas adalah suatu kelainan di mana sel kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison, kelenjar adrenal, thyroiditis, artritis reumatoid, anemia, pernicisus, dan lupus. Sekian dari saya, terima kasih.